Boleh nggak sih Pak diceritain dikit tentang sebenarnya Serani Botani itu apa sih Pak? Aja, tapi memangnya madu tuh sebegitunya ya Pak? Gitu. Sebenarnya tuh madu tuh apa sih Pak? Sebenarnya emang cuma lebah aja Pak? Hewan yang menghasilkan madu. Madu yang terbaik tuh apa sih? Gitu. Bedanya apa sih Pak antara rawhani sama madu yang udah diproses? Kata-kata kayak madu palsu, kemudian madu asli, kemudian madu murni. Itu bedanya apa sih Pak? Kalau lebih trust sama madu-madu yang dari luar nih. Itu menurut Bapak gimana nih Pak? Nah, terus Pak, kan kalau sekarang selain madu-madu Indonesia nih yang lokal dengan berbagai macam jenisnya, terus kan masuk juga nih Pak madu-madu dari luar negeri nih ceritanya. Dan itu kan kayaknya lebih hype dan mungkin sebagian orang kayak lebih apa ya Pak, mungkin lebih percaya atau lebih trust sama madu-madu yang dari luar nih. Itu menurut Bapak gimana nih Pak? Ya, kalau kita berbicara madu secara umum yang beredar di pasar, itu kan kita berbicara juga itu namanya ada madu apis ya. Madu apis atau madu yang biasa dikonsumsi, yang banyak juga kalau kita mau bandingkan dengan madu dari luar gitu. Ya, misalnya kayak dari Australia atau dari New Zealand itu kan sebutnya madu manuka gitu ya. Iya. Apakah memang madu manuka secara mutunya lebih bagus daripada madu yang beredar di Indonesia? Kalau dibilang lebih bagus, kalau dibandingkan yang sama gitu, mutunya sama gitu. Tapi kenapa dia tuh lebih bagus? Bagus gitu ya hasilnya. Karena mulai dari proses perkebunannya sampai dengan pengemasan itu sudah secara continuous gitu. Itu saja. Dan jenisnya sama gitu. Karena di sana itu kan kebunnya adalah kebun tanaman manuka. Jadi sejenis semua. Semuanya satu Tidak jenis. ada perubahan apa-apa gitu. Dan diproses secara continuous, ya, bagus sekali. Kadang ada sebagian orang yang bilang enggak madu itu cuma pemanis aja. Jadi mereka menyamakannya dengan kayak sama aja kayak gula sebenarnya. Oh, beda sekali sebetulnya madu dengan gula tuh beda karena madu sendiri kan kandungannya lengkap. Kalau gula kan hanya glukos saja gitu atau sukros ya, double glukos gitu. Tapi kalau madu sendiri kan lengkap sekali, bukan hanya ada glukos, fruktos gitu. Tapi kan di situ ada royal jelly juga. Pasti akan tercampur juga polen. Itu kan sangat-sangat berguna untuk untuk metabolisme tubuh. Misalnya kayak royal jelly. Itu kan biasanya royal jelly itu adalah zat yang dimakan khusus untuk ratu lebah gitu. Berarti yang lain nggak boleh makan ya Pak? Ratu lebah dan anak-anak lebah lah gitu ya. Jadi bayi-bayi lebah. Yang lain nggak makan. Memang yang mengkonsumsi khusus gitu. Mereka punya rule sendiri. Itu hanya ratu lebah sama bayi-bayi lebah gitu. Yang konsumsi royal jelly. Tujuannya apa gitu? Kita balik lagi. Tugasnya si ratu lebah itu apa di dalam satu koloni? Itu ya melahirkan. Iya, melahirkan, telur lagi bertelur. Otomatis dia perlu suatu supporting ya supaya bisa menghasilkan telur supaya juga produktivitasnya tinggi. Jadi recovery cell-nya kan harus cepat gitu. Jadi si royal jelly itu ternyata memang membantu dalam proses recovery cell gitu. Jadi sel yang mati digantikan. Mempercepat gitu ya Pak ya? Ya, mempercepat menggantikan sel-sel yang mati, kemudian baru lagi. Dan kenapa ternyata si ratu lebah itu umurnya lebih panjang daripada lebah-lebah yang umumnya gitu. Kalau lebah umum atau lebah pekerja gitu ya, itu paling 3 bulan ya, setelah itu mati dia. Gitu. Tapi kalau ratu lebah bisa 3 sampai 5 tahun umurnya, iya. Jadi memang karena mengkonsumsi royal jelly gitu. Itu yang diteliti ternyata royal jelly itu ada memperbaiki fungsi recovery cell gitu ya. Nah, itu bisa dipakai sebetulnya untuk manusia gitu. Kalau di manusia efeknya Nah, di manusia itu kan royal jelly yang sering rusak gitu ya, yang paling banyak rusak kalau secara umum itu kan otak ya, otak manusia itu paling cepat sekali rusak sel-selnya, banyak yang mati. Apalagi kalau ada lagi secara itu di Instagram di mana kalau anak-anak dimarahin aja gitu kan, sel-sel otaknya berapa
juta sel akan mati katanya gitu ya. oke. Benar atau tidaknya itu kan harus diteliti lagi. Tapi yang pasti memang sel otak itu adalah sel yang paling mudah mati gitu ya. Dan kenapa makin tua manusia gitu itu pikun gitu ya. Kadang-kadang lupa ya. Oke. Nah itu adalah salah satu apa namanya penggantian sel otak yang mati sama yang baru itu kan nggak seimbang sehingga lebih banyak yang mati. Gitu. Nah kalau dengan royal jelly otomatis sel yang mati itu digantikan lagi sehingga dipercaya bahwa royal jelly bisa menunda kepikunan gitu ya. Menunda kepikunan. Misalnya sel yang matinya 5 gitu ya. Digantikan misalnya 4, jadi tinggal 1. Tapi kalau tidak pakai royal jelly yang matinya 5 terus saja 5. Makin lama makin turun ya sel otak walaupun ada sekian miliar sel otak lama-lama itu kan habis juga. Nah itu kalau digantikan oleh apa istilah si royal jelly itu dikonsumsi kemudian sel-selnya digantikan otomatis yang tadinya cepat sekali berkurang ini ada penggantinya. Gitu ya. Itu untuk orang secara umum. Untuk anak-anak juga sama kan, secara manusia pasti sel otaknya juga anak-anak tuh selain banyak yang mati juga dia perlu berkembang kan, perlu berkembang. Bagaimana bisa berkembang? Nah dengan konsumsi royal jelly otomatis perkembangannya dibantu gitu, sehingga anak-anak yang mengkonsumsi royal jelly bisa lebih pintar gitu, lebih cerdas. Sama di lebah juga seperti itu, bayi-bayinya kan dia maksudnya supaya apa? Perkembangan badannya akan lebih tinggi, lebih cepat gitu. Karena 3 bulan mati, jadi dia harus cepat dewasa dong. Gitu ya. Nah, itu yang manusia umum. Nah, untuk wanita ternyata royal jelly itu juga bermanfaat untuk membantu untuk kesuburan gitu. Karena kan rahim itu kan wanita itu pasti setiap bulan itu udah pasti berganti tuh. Betul. Ya, ada menstruasi dan pasti juga akan beberapa tergerus kerusakan-kerusakan ya di sel rahimnya. Nah, dengan mengkonsumsi royal jelly otomatis rahimnya akan menjadi lebih sehat gitu. Gitu. Sehingga banyak juga kasus itu yang susah melahirkan atau susah hamil gitu ya, bukan susah melahirkan, susah hamil itu dengan mengkonsumsi royal jelly menjadi rahimnya lebih sehat, otomatis lebih mudah untuk jadi hamil. Oke. Berarti impact dari si royal jelly-nya sendiri bagus banget ya, Nah, itu royal jelly yang dikandung juga di madu, kan pasti bercampur ya. Kalau dalam proses itu tidak mungkin kita bisa pisahkan. Kemudian polen. Nah, polen sendiri kan juga itu pasti bukan hasil lebah tapi ikutan dari lebah gitu. Dia tidak diolah, ya. Cuma sebetulnya pada saat lebah itu mengambil nektar, dia kan nginjak bunga gitu. Bunga itu kan ada polennya. Ya kan? Nah, polennya itu nyangkut di kaki-kakinya. Itu kaki lebah. Itu biasanya kalau di lebah itu disebut kantung polen gitu. Nah, di situ ada proses juga entah bagaimana tiba-tiba si polennya itu bereaksi lah dengan enzim-enzim yang ada di kaki lebah itu sehingga pasti hasilnya menjadi lebih baik gitu. Gitu. Itu juga kecampur sama madu. Nah, itu polen adalah makanan dari para pekerja, lebah pekerja. Nah, kalau kita konsumsi itu pasti badannya seperti lebah itu bisa terbang 50 km loh satu lebih hari kuat ya, gitu Pak? kan. Lebih sehat, lebih strong buat jadi pekerja. Jadi beda sekali. Bukan hanya madu itu bukan hanya pemanis aja tapi manfaatnya banyak sekali. Di lain juga mineral gitu ya dan sebagainya itu lengkap sekali. Ini yang mungkin perlu kita tambahkan adalah yang beredar kan sebetulnya ada madu apis yang beredar itu. Tapi kita juga lupa ada juga madu yang sebetulnya sangat terkenal di Indonesia tetapi belum tentu ada di negara lain. Ada gitu. Pak? Ya. Madu apa tuh Pak? Namanya kalau di Sunda itu namanya madu kelanceng gitu ya. Madu kelanceng. Kalau itu secara umum sebetulnya madu trigona itu juga itu sebetulnya madu yang susah diketemukan di negara-negara lain. Jadi kayak signature-nya Indonesia? Bukan signature Indonesia sih, tapi di negara lain tidak sebanyak produksi tidak sebanyak di Indonesia. Dari lebah apis juga Pak? Bukan, itu namanya lebah trigona. Ya, lebah yang tidak mempunyai sengat.
gitu, stingless bee kalau itunya bahasa Sundanya gitu. Betul, Stingless sebenarnya, bee. stingless bee. Jadi lebah itu tidak bisa menyengat gitu. Oh, terus cuman itu aja? Maksudnya sama aja sebenarnya kayak lebah apis? Sama dengan lebah apis, tetapi bentuknya lebih kecil gitu ya. Oke. Lebih kecil, areal untuk dia ngambil bunganya sama saja. sama Tapi aja. hasilnya akan berbeda, rasanya beda, manfaatnya beda gitu. Jadi madu trigona ini biasanya relatif lebih asam gitu, asam. Nah, karena relatif lebih asam itu dia mempunyai manfaat yang antioksidannya lebih tinggi Dibanding dengan madu madu apis. Tapi sebenarnya flora yang diambil atau nektar bunga hampir yang diambil sama, sama. hampir sama. Cuman hampir karena beda masuknya aja nih, yang satu Iya. masuk lebah apis, yang satu masuk lebah trigona. Jadi proses di dalam badannya aja yang bikin hasilnya berbeda. Betul. Kemudian juga karena mungkin kandungan propolis yang dibuat oleh trigona dan apis berbeda gitu. Jadi memang dari bentuk sarangnya sendiri berbeda gitu. Oke. Ya, kalau madu apis itu madu dengan wax ya, dengan lilinnya dia itu kan. Tapi kalau biasanya kalau itu bisa ditemui di video atau di Instagram atau di YouTube, itu kan ada kotak-kotak diambil gitu, ada kayak sisir gitu ya, kotak sisir diangkat, itu kan madunya bercampur dengan lilin ya. Nah, kalau madu trigona itu bercampur dengan propolis. Jadi madunya dibungkus oleh propolis. Nah, itu yang bisa mengakibatkan ada sedikit perbedaan rasa, perbedaan manfaat gitu. Oke. Tapi kalau di lebah apis sendiri ada propolisnya, Pak? Di lebah apis ada propolisnya biasanya di luar sarang. Oh, di ya, luar di luar sarang. sarang, di mana propolisnya itu hanya untuk melindungi sarangnya. Gitu. Oke, tapi kalau di lebah trigona ada di dalam Di dalam madunya? bukan di dalam madu, dia melindungi apa istilahnya? Membungkus madu. Oh, membungkus Kemudian juga propolis itu di madu trigona itu sebagai jalan masuk juga pakai propolis jadinya. Oh, oke. Gitu. Berarti sebenarnya kalau madu propolis sama madu yang dari lebah apis itu sebenarnya sama-sama bermanfaat. Tetapi mungkin kalau dilihat dari kandungan antioksidannya sama kandungan propolisnya lebih tinggi nih yang trigona. Lebih tinggi dan lebih kompleks, banyak sekali kandungan asam macam-macamnya yang sangat berguna buat tubuh manusia. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan itu madunya madu apa, Pak? Trigona atau? Karena dari produksinya dalam satu koloni lah kita bicara, dalam satu koloni madu apis lebih banyak gitu produksi, otomatis yang beredar di pasar yang madu apis gitu. Yang madu trigona tidak terlalu banyak produktivitasnya gitu. Oke. Tapi berarti kalau misalnya kita mau konsumsi, balik lagi ke kebutuhan kita ya Pak, kebutuhannya apa, terus lebih suka taste yang mana? Iya, lebih suka taste yang mana, kemudian kebutuhannya apa. Dan yang pasti madunya harus madu yang murni ya Pak. Madu murni, jangan madu asli aja, madu asli bisa madu aja. Asli bisa dipertanyakan. Gitu Dipertanyakan. ya. Tapi kalau misalnya madu murni udah pasti nih madu murninya. Gitu. Oke, kalau misalnya gitu mungkin cerita-ceritanya udah dulu nih Pak. Nanti kita akan ketemu lagi nih sama Sera Squad itu di next Friday, di hari Jumat lain. Ada nggak nih Pak? Ada kata-kata mutiara? Enggak, maksudnya kayak closing statement buat madu di episode yang pertama ini. Ya, jadi pada prinsipnya mengkonsumsi apapun tidak boleh terlalu banyak. Secukupnya saja. Seperti konsumsi madu cukup 1-2 sendok saja sehari gitu ya. Ya kalau memang suka ya tambahin lagi 1 sendok lagi bonus nggak apa-apa. Gitu. Dan yang pasti yang harus dipastikan gitu, mengkonsumsi madu itu bukan hanya dilihat hanya murahnya saja gitu ya. Tapi betul-betul dipastikan bahwa madu itu adalah murni dan betul-betul istilahnya dipercayalah gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang ini beredar madu-madu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kemurniannya dan mudah didapatkan karena harganya relatif sangat rendah.
Oke. Gitu aja Mbak Afi. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Dwiko untuk ceritanya hari ini. Kita tunggu lagi. See you on next Friday. Be happy, be healthy with Serambi Botani. Bye-bye.